Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmadani dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap. Dengan kata lain, setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar secara harmonik dengan amplitudo yang sama besar. Nah, pada gelombang berjalan terdapat beberapa besaran penting. Yang pertama, panjang gelombang. Satu gelombang didefinisikan sebagai satu puncak dan satu lembah, atau dapat dikatakan sebagai jarak dari puncak ke puncak yang berdekatan. Nih, pada gambar dikatakan satu gelombang jika satu puncak dan satu lembah. Ini dikatakan dengan satu gelombang. Nah, satu gelombang inilah yang selanjutnya disebut dengan panjang gelombang. Nah, maka dari itu perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat dua puncak dan dua lembah, sehingga jumlah panjang gelombangnya adalah 2. Ini 1 tambah 1. Nah, jika panjang tali AX adalah 12, nih, bentar. AX ini 12. Maka panjang gelombangnya dapat ditentukan sebagai 2 lambda sama dengan 12. Lambda sama dengan 6, sehingga panjang gelombangnya adalah 6 cm. Selanjutnya, periode dan frekuensi. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Secara matematis, periode gelombang dirumuskan sebagai T sama dengan T per N, dengan keterangan T besar yaitu periode gelombang, T kecil yaitu waktu tempuh gelombang, dan N yaitu banyaknya gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang melewati suatu titik tiap sekon. Secara matematis, frekuensi gelombang dapat dirumuskan dengan F sama dengan N per T, dengan keterangan F yaitu frekuensi gelombang, T kecil yaitu waktu tempuh gelombang, dan N yaitu banyaknya gelombang. Nah, hubungan antara periode gelombang dan frekuensi gelombang dapat dirumuskan sebagai T sama dengan 1/A. Selanjutnya, terdapat cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh suatu gelombang tiap sekon. Secara matematis, cepat rambat gelombang dapat dirumuskan sebagai V sama dengan lambda per kali F, atau juga V sama dengan lambda per T. Dengan keterangan F yaitu frekuensi gelombang, T besar yaitu periode gelombang, V sama dengan cepat rambat gelombang, dan lambda adalah panjang gelombang. Yang kedua, persamaan umum gelombang berjalan, yaitu yang pertama, persamaan simpangan. Persamaan simpangan gelombang berjalan dapat ditentukan dengan rumus berikut. Y sama dengan A sin kecepatan sudut gelombang plus minus Kx. Nih, kecepatan sudut gelombang sama dengan 2pi per T, dan K sama dengan 2pi per lambda. Y sama dengan A sin dalam kurung 2pi per T kali T plus minus 2pi per lambda kali X. Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung T per T plus minus X per lambda. Dengan keterangan Y yaitu simpangan gelombang, A yaitu amplitudo gelombang, dan kecepatan sudut gelombang, T yaitu lamanya sumber gelombang bergetar, K yaitu gelombang bergetar, dan X yaitu jarak titik ke sumber getar, dan T periode gelombang, lambda adalah panjang gelombang. Yang kedua, persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan gelombang berjalan dapat diturunkan dari persamaan simpangannya. Secara matematis, persamaan kecepatan gelombang berjalan dapat dirumuskan sebagai berikut.
V sama dengan DY per DT sama dengan AW kali cos WT plus minus KX. Keterangan V yaitu kecepatan gelombang dan Y yaitu simpangan gelombang. Yang ketiga, persamaan percepatan. Persamaan percepatan gelombang berjalan dapat diturunkan dari persamaan simpangan atau persamaan kecepatannya. Nah, secara matematis, persamaan kecepatan gelombang dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DV per DT sama dengan min AW kuadrat kali sin WT plus minus KX. Dengan keterangan A yaitu percepatan gelombang, V yaitu kecepatan gelombang, Y yaitu simpangan gelombang. Yang keempat, terdapat sudut fase gelombang. Sudut fase atau P adalah besarnya sudut dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Nah, sudut fase dapat dirumuskan sebagai berikut. Theta P sama dengan WT plus minus KX sama dengan 2pi T per T plus minus X per lambda. Yang kelima, fase gelombang adalah bagian atau tahapan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah geraknya. Fase gelombang dirumuskan sebagai berikut. Qp sama dengan T per T plus minus X per lambda sama dengan Qp per 6P per 2 lambda. Selanjutnya terdapat beda fase. Untuk suatu titik P yang berjarak X1 dan titik lain R yang berjarak X2 dari titik asal getaran 0, beda fase di antara titik P dan R pada waktu yang sama dapat ditentukan sebagai berikut. Beda fase sama dengan beda fase P min beda fase R, yaitu T per T min X1 per lambda min T per T min X2 per lambda, sama dengan X2 min X1 per lambda, sama dengan delta X per lambda. Dengan demikian, beda fasenya dapat ditentukan sebagai delta X per lambda. Beda fase suatu titik pada waktu yang berbeda dapat ditentukan dengan rumus berikut. Delta T per T. Adapun agar syarat dua titik memiliki fase yang sama adalah sebagai berikut. Sementara itu, syarat agar dua titik memiliki fase yang berlawanan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, gelombang stasioner atau gelombang diam. Gelombang stasioner merupakan hasil perpaduan dua gelombang yang mempunyai amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Pada gelombang ini, tidak semua titik yang dilalui mempunyai amplitudo yang sama. Ada titik-titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum yang disebut dengan perut. Selain itu, ada titik-titik yang bergetar dengan amplitudo minimum yang disebut dengan simpul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa amplitudo pada gelombang stasioner yaitu berubah-ubah. Selanjutnya, gelombang stasioner dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang stasioner akibat pantulan pada ujung bebas dan gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung tetap. Nah, berikut ini gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung bebas. Pada gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung bebas tidak terjadi pembalikan fase. Ini berarti fase gelombang datang dan gelombang pantulnya sama, sehingga beda fasenya adalah 0. Persamaan gelombang datang dan gelombang pantul dari gelombang stasioner jenis ini dapat dituliskan sebagai berikut. Gelombang datang Y1 sama dengan A sin WT plus KX. Gelombang pantul Y1 sama dengan min A sin WT min KX. Perpaduan dari kedua gelombang tersebut menghasilkan persamaan gelombang stasioner ujung bebas berikut. YP sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 2A cos KX sin WT sama dengan AP sin WT. Dengan keterangan AP gelombang stasioner, YP yaitu simpangan gelombang stasioner, T yaitu lamanya sumber gelombang bergetar, dan X yaitu
jarak dari titik pantul, K yaitu bilangan gelombang, W yaitu kecepatan sudut gelombang. Nah, di sini terdapat gelombang stasioner akibat pantulan pada ujung bebas. Selanjutnya, untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. XP sama dengan setengah lambda kali N, dengan N yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. X yaitu 0, setengah lambda, 1, 1 setengah lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Sementara itu, untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. XS sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1 dengan N 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. X yaitu 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Yang kedua, gelombang stasioner akibat pantulan pada ujung tetap. Pada gelombang stasioner akibat pantulan pada ujung tetap, terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya adalah setengah. Persamaan gelombang datang dan gelombang pantul dari gelombang stasioner jenis ini dapat dituliskan sebagai rumus berikut. Gelombang datang Y1 sama dengan A sin dalam kurung WT plus KX ke arah kanan. Gelombang pantul Y1 sama dengan A sin WT min KX ke arah kiri, atau berlawanan fase. Nah, perpaduan dari kedua gelombang tersebut menghasilkan persamaan gelombang stasioner ujung tetap, yaitu YP sama dengan Y1 plus Y2, sama dengan 2A sin KX kali cos WT, sama dengan AP cos WT. Dengan keterangan AP yaitu amplitudo gelombang stasioner, YP yaitu simpangan gelombang stasioner, T yaitu lamanya sumber gelombang bergetar, X yaitu jarak dari titik pantul, K yaitu bilangan gelombang, dan W yaitu kecepatan sudut gelombang. Nah, di sini juga terdapat gambar gelombang stasioner akibat pantulan pada ujung terikat. Nah, untuk menentukan letak perut dari ujung terikat, rumus yang digunakan adalah XP sama dengan 1/4 lambda Nah, untuk menentukan letak perut dari ujung terikat, rumus yang digunakan adalah XP sama dengan 1/4 lambda kali dalam kurung 2N plus 1. Dengan N yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. X yaitu 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Sementara itu, untuk menentukan letak simpul dari ujung terikat, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. XS sama dengan setengah lambda kali N, dengan N 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan dengan X 0, setengah lambda, 1 setengah lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Nah, di sini juga terdapat contoh soal yang berbunyi, suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4 px sin 5 pt. Jika Y dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukanlah jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Pada soal tersebut diketahui Y sama dengan 0,2 cos 4 px sin 5 pt. Ditanya jarak perut dan simpul yang berdekatan. Nah, pertama, tentukan panjang gelombangnya. Dari persamaan tersebut diketahui K sama dengan 4 pi. 2 pi per lambda sama dengan 4 pi. Lambda sama dengan 0,5 meter. Nah, untuk menentukan jarak perut dan simpul yang berdekatan, maka tentukan dahulu nilai N. Nah, nilai N yang diketahui saat ini adalah 0, yaitu dengan XP sama dengan
setengah lambda kali N sama dengan 0. X sama dengan 1/4 lambda 2N plus 1 sama dengan 1/4 lambda 2 kali 0 plus 1 sama dengan 1/4 lambda. Nah, dengan demikian, jarak perut dan simbol yang berdekatan adalah sebagai berikut. XS min XP sama dengan 1/4 lambda, sama dengan 1/4 kali 0,5, itu 1/8, sama dengan 0,125 meter. Jadi, jarak perut dan simbol yang berdekatan adalah 0,125 meter atau 12,5 cm. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, maka saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.